Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmat iman dan Islam kepada kita semua. Syukur alhamdulillah kita dapat kembali bertemu di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku sekalian senantiasa diberikan kesehatan, kelapangan rezeki, ampunan atas segala dosa, serta keberkahan umur. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sejak kecil kita diajarkan untuk senantiasa berbakti kepada orang tua, menjaga hati dan perasaan mereka, serta menghindari sikap durhaka. Hal ini karena keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala bergantung pada keridhaan orang tua. Namun di zaman ini, banyak orang tua yang tanpa sadar menunjukkan sikap yang justru mendurhakai anak-anaknya. Padahal, anak juga memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh orang tua. Dalam sebuah kisah yang masyhur, pernah ada seorang laki-laki yang mengadukan kedurhakaan anaknya kepada Khalifah Umar bin Khattab. Umar lalu memanggil anak itu dan menegurnya. Namun sang anak dengan tenang bertanya, "Wahai Amirul Mukminin, bukankah anak juga memiliki hak atas orang tuanya?" Mendengar hal itu, Umar pun menjelaskan hak-hak anak yang harus dipenuhi. Laki-laki tersebut kemudian menyadari kesalahannya dan berjanji akan memperbaiki perlakuannya kepada sang anak. Dari kisah ini, kita belajar bahwa orang tua juga harus berhati-hati agar tidak melakukan dosa besar kepada anak-anaknya, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Berikut ini adalah beberapa sikap orang tua yang termasuk dosa besar kepada anak. Yang pertama, bersikap kasar terhadap anak. Sebagai orang tua, sangat tidak dianjurkan untuk berkata kasar atau memaki anak, sekalipun anak melakukan kesalahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya kalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama-nama kalian dan nama ayah kalian. Maka perindahlah nama-nama kalian." Hadis riwayat Abu Daud. Ucapan kasar atau julukan buruk kepada anak tidak hanya melukai hati mereka, tetapi juga dapat menjadi doa yang tidak disadari. Kata-kata orang tua sangatlah berpengaruh, karena doa dari orang tua, baik atau buruk, sangat mudah dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bersikap pilih kasih. Orang tua yang memiliki lebih dari satu anak harus bersikap adil. Sikap pilih kasih dapat menimbulkan rasa iri dan kebencian di antara saudara. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menegur seorang ayah yang memberikan hadiah hanya kepada salah satu anaknya. Bertakwalah kepada Allah dan berlaku adillah kepada anak-anakmu.
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, membanding-bandingkan anak. Kebiasaan membandingkan anak dengan saudara atau teman sebayanya dapat merusak kepercayaan diri anak. Misalnya, mengatakan anak tidak sepintar kakaknya dalam pelajaran atau kurang berbakat dibanding temannya. Padahal, setiap anak memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sebagai orang tua, tugas kita adalah mendukung dan membimbing mereka agar potensi terbaik mereka dapat berkembang. Yang keempat, mengekang kebebasan anak secara berlebihan. Terlalu membatasi anak dalam bermain atau bergaul tanpa alasan yang jelas dapat membuat anak merasa tidak dipercaya. Sebagai orang tua, penting untuk memberikan kebebasan yang terkontrol agar anak belajar bertanggung jawab atas pilihan mereka sendiri. Yang kelima, tidak memberikan pendidikan yang layak. Pendidikan tidak hanya soal sekolah, tetapi juga tentang akhlak, agama, dan keterampilan hidup. Orang tua yang mengabaikan pendidikan anak akan membuat mereka tumbuh tanpa arah dan kehilangan potensi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perintahkan anak-anakmu untuk melaksanakan sholat saat mereka berusia 7 tahun, dan pukullah mereka dengan lembut jika meninggalkannya pada usia 10 tahun." Hadis riwayat Tirmidzi. Yang keenam, berbicara buruk tentang anak. Hati-hatilah dengan apa yang keluar dari mulut kita. Ucapan buruk tentang anak, meskipun tidak disengaja, dapat menjadi doa yang dikabulkan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ada 3 doa yang tidak tertolak: doa orang yang teraniaya, doa musafir, dan doa orang tua terhadap anaknya." Hadis riwayat Tirmidzi. Barakallahu fikum. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, menjadi orang tua adalah amanah besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak hanya diminta untuk memberikan kasih sayang, tetapi juga menjadi teladan yang baik bagi anak-anak kita. Semoga kita semua dijauhkan dari sikap-sikap yang mendurhakai anak, dan senantiasa diberikan kekuatan untuk mendidik mereka dengan penuh kasih dan kebijaksanaan. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.